Sings my soul, my Savior God to thee. Selamat datang dalam permenungan kita How great di hari Jumat Pekan Paskah yang ketiga. thou art. Mengikuti Tuhan menuntut dari kita satu kepercayaan yang total kepada rencana dan kehendak Tuhan. Percaya artinya membiarkan proses Tuhan terjadi dalam hidup dan kehendak kita, sehingga kita boleh bilang bahwa semuanya itu bukan karena kehendakmu, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Kepercayaan itulah yang memampukan kita untuk menyerahkan diri kita seutuhnya. Pasti ada banyak pertanyaan, pasti ada banyak keraguan, tetapi selama kita membiarkan proses Tuhan itu terjadi, sesuatu pasti akan terjadi. Dalam bacaan pertama kita mendengar kisah seorang Saulus, seorang Yahudi yang sangat tekun beragama dan karenanya ingin membela agamanya. Dia tidak mau ada ajaran-ajaran lain di dalam kehidupan orang Yahudi. Cuma mazhab Yahudi semata yang boleh hidup. Karena itu dia membela. Dan supaya dia bisa membela, mempertahankan ajaran agamanya, dia belajar agama itu. Dia membiarkan dirinya dibentuk dalam satu mazhab Yahudi yang paling keras, yakni mazhab yang dipimpin oleh Gamaliel. Dan dibilang dia duduk di kaki Gamaliel. Artinya dia seorang murid yang luar biasa. Boleh dibilang kalau Gamaliel mati, dialah pengganti Gamaliel. Atas dasar kebenarannya itu dan keyakinannya itu, dia lalu bertolak ke Damsyik. Tetapi sesuatu terjadi. Dia mendengar suara yang berseru, "Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Suara itu begitu keras sampai dia terjatuh dari kudanya. Kuda kemegahan, kuda kesempurnaannya, kuda kehebatan dirinya. Dia jatuh. Dia masuk dalam kebutaan. Tetapi dia tidak mengeluh. Tetapi dia tidak bersungut akan kejatuhannya dari kudanya itu. Tetapi justru dia percaya akan suara itu. Suara yang hanya dia, semuanya hanya dia yang mendengar. Suara itulah yang dia turuti. Suara itulah yang membawa dia untuk berjumpa dengan seorang murid Tuhan yang menuntun dia, yang membuka matanya sehingga dia boleh melihat akan rencana Tuhan yang lebih besar. Ternyata tidak segampang itu. Tantangan justru dia hadapi dari mereka-mereka yang hidup makan bersama dengan Yesus. Mereka belum terlalu yakin karena yang mereka lihat, yang mereka alami, yang mereka dengar, bagaimana kejamnya Saulus. Dia menangkap semua pengikut-pengikut Tuhan, memenjarakan, menjebloskan mereka, menangkap mereka dan menjebloskan mereka di dalam penjara. Karena itu mereka agak ragu-ragu. Tetapi itu tidak membuat dia gentar.
Dia bahkan mempersiapkan dirinya untuk menjadi rasul yang ulung. Begitulah kisah seorang Saulus. Keterbukaan hatinya untuk membiarkan dirinya dituntun oleh Tuhan. Membiarkan dirinya untuk dibentuk oleh Tuhan. Sehingga Tuhan boleh membentuk dia menjadi seorang rasul yang tangguh, yang hanya percaya dan berserah kepada Tuhan. Sehingga dia mampu melihat bahwa dia tidak perlu menjadi orang hebat. Karena itu dia bisa bilang, dalam kelemahanku aku bermegah-megah. Karena justru dalam kelemahanku kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan itu nampak. Ketaatan dan kepercayaan kita kepada Tuhan tidak boleh membuat kita menutup mata terhadap realitas diri kita. Kepercayaan dan berkat Tuhan yang berlimpah itu akan membuat kita terbang tinggi, akan membuat kita menjadi orang yang sangat berkuasa, bahkan bisa menjadi seorang hakim seperti Saulus sebelum kejatuhannya di Damsyik. Makanya kita diingatkan bahwa kepercayaan itu, keyakinan kita, iman kepercayaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan itu seharusnya membuat kita lebih melihat pada diri kita betapa rapuhnya kita, betapa lemahnya kita, dan karenanya betapa kita amat memerlukan Tuhan dan kehadirannya. Dan karena itu saya membuka hati saya, membuka diri saya, supaya Tuhan boleh masuk dalam hidupku dan membiarkan Tuhan membentuk hidup saya melalui pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami, melalui kehebatan tetapi juga kegagalan, melalui keberhasilan tetapi juga melalui kegagalan kita, melalui kesucian tetapi juga melalui dosa kita, melalui kesempurnaan kita tetapi juga melalui kedosaan kita. Kita membiarkan seluruh proses Tuhan itu terjadi, dan hanya dengan demikian kita bisa menjadi orang setangguh Paulus. Dan ini satu proses yang terjadi sepanjang hidup kita sebagai murid Tuhan. Setiap saat Tuhan akan datang dengan kejutan-kejutan yang terjadi dalam hidup kita. Kadang dia mungkin akan membanting kita dari kuda kehebatan kita. Mungkin dia akan membuat kita buta supaya kita boleh mengapresiasi cahaya Tuhan yang terang benderang. Karena mungkin kadangkala ketika cahaya yang selalu kita terima dari Tuhan membuat kita lupa bahwa kita ini cuma penerima dan media cahaya Tuhan, dan bukan sumber cahaya itu sendiri. Makanya marilah kita belajar dari seorang Paulus untuk menjadi murid yang siap dibentuk oleh Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, tuntunlah kami dengan rahmat dan berkat-Mu pada hari ini, supaya mata kami semakin terbuka, dan bentuklah kami menjadi seperti yang Kau kehendaki. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. My Savior God to thee.